A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrius Diansa. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok kami, yaitu tentang etika komunikasi dalam Al-Quran dan hadis. Konsep tentang komunikasi tidak hanya berkaitan dengan masalah berbicara efektif saja, melainkan juga tentang etika berbicara. Semenjak memasuki era reformasi, masyarakat Indonesia berada dalam suasana euforia, bebas berbicara dengan siapa saja, tentang apa saja, dan dengan cara bagaimana saja. Al-Quran menyebutkan komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi, Al-Quran memberikan kata kunci yang berhubungan dengan hal itu. Al-Syaukani misalnya mengartikan kata kunci al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Selain itu, kata kunci yang dipergunakan Al-Quran untuk berkomunikasi ialah al-qaul. Demokrasi yang melegitimasi terdapatnya keragaman tentu harus dipraktikkan ke ranah politik dan kekuasaan. Untuk itu dibutuhkan alat untuk mengantarkan terjadinya proses tawar dan konsensus di antara komponen sosial politik yang ada. Instrumen tersebut adalah komunikasi politik. Etika politik yang diperlukan secara kontinu yang dalam proses komunikasi politik di tengah transisi demokrasi saat ini, di mana etika politik mengarahkan ke hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam kerangka memperluas lingkungan hidup, kebebasan, dan menciptakan instruksi yang lebih adil. Barangkali bisa dipahami dengan berkomunikasi politik yang beretika, maka nilai-nilai demokrasi tetap dikedepankan serta mereka akan menjaga komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik. Perintah berkata dalam Al-Quran dan hadis menjadi sebuah indikasi wajibnya bagi muslim mengaplikasikan sifat kejujuran dan perkataan benar yang dalam konsep Al-Quran dikenal dengan istilah qaulan sadidan. Menurut bentuknya, komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Dengan kemampuan komunikasi, seseorang mampu memukau pendengar selama berjam-jam tanpa bergeming. Dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif, ternyata kebenaran pemikiran manusia yang sedemikian relatif dapat mempengaruhi jalan pikiran berjuta anak bangsa. Islam sebagai din yang sempurna tentu akan dapat disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada para pemeluknya untuk lebih dihayati dan diamalkan secara murni dan konsekuen jika disampaikan oleh mubalik yang mampu melakukan kemampuan secara efektif. Kalau saja para mubalik menguasai metode berkomunikasi dengan cara efektif, akan dapat menginternalisasikan ajaran Islam dalam benak dan dada semua audien hingga dapat bersikap dan berperilaku sebagai muslim sejati. Di samping itu, kalau saja para mubalik menguasai cara berkomunikasi dengan audien, maka masjid akan selalu penuh dengan orang-orang yang melakukan sholat berjamaah. Indonesia akan sepi dari koruptor atau pelaku kejahatan lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna seharusnya memiliki konsep tentang bagaimana berkomunikasi. Demikian pula halnya dengan Al-Quran sebagai kitab suci yang mengkonver berbagai persoalan yang dihadapi manusia.
tidak terkecuali tentang konsep komunikasi. Al-Quran memerintahkan untuk berbicara efektif, qaulan baligha. Semua perintah jatuhnya wajib. Semua tidak ada keterangan lain yang memperingan. Begitu bunyi kaidah yang dirumuskan usul fiqh. Konsep tentang komunikasi tidak hanya berkaitan dengan masalah cara berbicara efektif saja, melainkan juga tentang etika berbicara. Semenjak memasuki era reformasi, masyarakat Indonesia berada dalam suasana euforia, bebas berbicara tentang apa saja terhadap siapapun dan dengan cara bagaimanapun. Hal ini terjadi setelah mengalami kehilangan kebebasan bicara selama 32 tahun di masa Orde Baru. Memasuki era reformasi, orang menemukan suasana kebebasan komunikasi sehingga tidak jarang maupun muatan pembicara berserangan dengan etika ketimuran. Bahkan Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang etika berbicara dalam Al-Quran dan hadis. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.